Ndak ada yang jadi moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kegiatan selanjutnya kita dengar bersama-sama kata sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 5 Sungai Penuh yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Eko Saputra SPD, Waka Kurikulum di SMK Negeri 5 Sungai Penuh. Kepada Pak Eko kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengajar praktek Kota Sungai Penuh yang hadir pada hari ini. Yang saya banggakan calon guru penggerak yang mengikuti Zoom pada kesempatan kali ini. Dan Bapak dan Ibu guru yang hadir pada hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul melalui Zoom ini dalam acara Destinasi Budaya Positif yang diselenggarakan oleh Pak Dodi Hartono dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, mensupport serta mengapresiasi kegiatan CGP ini. Apapun yang dibutuhkan agar kegiatan ini terlaksana yang berkaitan dengan sekolah seperti administrasi tempat, serta pendukung kegiatan, pendampingan pengajar praktek di sekolah, saya mewakili pihak sekolah akan memfasilitasi dengan baik. Saya juga sangat antusias terkait materi pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Dodi Hartono, yaitu terkait budaya positif. Karena kedepannya CGP ini akan menjadi tulang punggung untuk memajukan pendidikan, terutama di sekolah masing-masing. Budaya positif sangat penting ya, sangat perlu untuk diterapkan di lingkungan sekolah agar merubah paradigma pendidikan yang dikenal keras ya, menjadi pendidikan yang berpihak pada siswa sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Saya sangat berharap banyak pada CGP yang berasal dari SMK 5 Kota Sungai Penuh ya, yang sudah kita ketahui bersama bahwa siswa SMK ini terkenal dengan siswanya yang keras ya, nakal, dan mempunyai beragam karakter. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Dodi dan kawan-kawan bisa merubah dan mengatasi masalah siswa dengan konsep yang dipelajari di guru penggerak seperti segitiga restitusi, kesepakatan kelas, konsekuensi, ya, pembelajaran pihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid, serta pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta pembelajaran berdiferensiasi, sehingga bisa melakukan perubahan yang secara fundamental ya di sekolah SMK 5 terutama ya. Ini poin terakhir ya, saya selaku pihak sekolah ya menitip pesan pada Pak Dodi dan kawan-kawan ya. Sesibuk-sibuknya kita, sebanyak-banyaknya tugas sebagai guru penggerak, saya sangat berharap ya CGP ini pintar-pintar dalam membagi waktu antara tugas pokok di sekolah dengan tugas guru penggerak. Jangan sampai dengan adanya kegiatan CGP ini, tugas sebagai guru terbengkalai atau dinomorduakan. Mengingat tugas guru adalah tugas pokok dan menyangkut pelayanan pendidikan kepada siswa yang harus kita berikan. Mungkin demikianlah sambutan dari saya mewakili pihak sekolah ya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi renungan bagi CGP dan manfaat di kemudian hari. Semoga pendidikan kita menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Eko Saputra yang telah mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 5 Sungai Penuh dan memberi sambutan pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya itu acara pokok, itu penyampaian materi tentang penerapan budaya positif, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan membahas diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata modul 1.4 CGP angkatan 11. Baik, adapun latar belakang daripada kegiatan ini, kegiatan ini diselenggarakan untuk memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah.
Nah, budaya positif ini dapat terwujud dengan adanya nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, dan kolaboratif, serta inovatif. Nah, berikutnya, silakan kita luangkan waktu sebentar. Coba kita kusukkan pikiran kita, pejamkan mata, kemudian bayangkan sekolah impian apa yang akan kemudian kita bayangkan sekolah impian kita, bagaimana suasana sekolahnya, kemudian bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata guru, bagaimana guru bersikap kepada murid, kemudian bagaimana sikap murid-muridnya, bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda dan sebagai pimpinan sekolah dan terhadap guru-guru lain. Nah, tentunya kita mengharapkan sekolah kita itu sekolah yang bersih, kemudian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita berharap siswa kita itu inovatif, berkritis, dan santun tentunya. Karena pada dasarnya, pada kurikulum 2013, kurikulum Merdeka itu menuntut daripada peserta didik yang memiliki karakter. Nah, adapun materi kita pada malam hari ini, itu yang pertama itu kita akan melihat bagaimana perubahan paradigma belajar. Nah, berikutnya kita akan melihat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung di dalam disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, itu kita akan melihat teori motivasi. Apa perbedaan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana keyakinan kelas yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, kita akan melihat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, tentu kita selama ini berpikir kenapa siswa kita bersikap seenaknya, kenapa siswa kita bersikap negatif. Nah, semua itu tidak terlepas dari kebutuhan dasar yang ada yang melekat pada diri peserta didik kita. Nah, berikutnya yang keenam itu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Kita akan melihat bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru. Bagaimana posisi kita, kontrol kita sebagai pendidik. Nah, yang terakhir kita akan melihat restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini mungkin semua sekolah memiliki siswa mungkin yang berperilaku menyimpan. Nah, bagaimana cara kita menanganinya itu nanti kita akan melihat dari di segitiga restitusi. Apakah selama ini yang kita lakukan pada siswa kita itu sudah benar atau masih ada kesalahan kita dalam menangani daripada siswa-siswa kita yang bermasalah. Nah, coba kita lihat perubahan paradigma. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Anda adalah sebagai A, kemudian sobeklah secerik kertas kecil, tuliskan benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi yang ada pada tangan yang kita tulis di kertas kecil itu adalah benda yang paling berharga di hidup kita. Atau bisa saja seseorang atau benda-benda yang sangat-sangat berharga bagi kita. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang si B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian si B membujuk segala macam, kemudian mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Dan apa yang akan terjadi? Tentunya kita tidak akan melepas daripada genggaman tangan, karena di dalam genggaman tangan kita itu adalah memiliki benda-benda yang berharga. Bisa saja itu
seseorang, bisa saja anak, ibu, atau istri kita, atau benda-benda lain yang berharga. Kenapa? Dengan paradigma ini, artinya apa? Kita dapat mempertahankan sesuatu yang berharga dari kehidupan kita. Nah, di sini pertanyaannya, siapakah yang memegang kontrol dari genggaman tangan tadi? Si A atau si B? Nah, tentunya yang memegang kontrol daripada genggaman tangan tersebut adalah diri kita sendiri. Nah, kenapa? Orang lain tidak bisa mengontrol kita tanpa seizin dari kita sendiri. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kita lihat stimulus atau respon. Kemudian kita bandingkan dengan teori kontrol atau pilihan. Nah, yang bagian pertama, kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dengan suatu syarat, dengan izin diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian metode berpikir menang atau kalah. Nah, di sini untuk teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, berikutnya metode berpikir menang-menang. Nah, kita lihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita tidak bisa mengontrol murid tanpa seizin murid. Artinya apa? Sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas guru itu adalah mengarahkan, membimbing, bahwa sesungguhnya murid kita itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi kita ibaratkan peserta didik kita itu adalah dalam sebuah tata surya, bahwa biarkan saja mereka tuh berputar sesuai dengan orbitnya. Jadi kita seorang guru itu hanya bertugas membimbing atau mengarahkan peserta didik kita agar apa yang mereka cita-citakan tercapai. Artinya apa di sini? Bahwa seorang guru itu tidak berhak mengontrol murid sepenuhnya kecuali bahwa peserta didik tersebut atau murid tersebut mengizinkan bahwa guru itu untuk mengontrol dirinya. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian berikutnya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu yang tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin pengaruh sinyal. Baik Bapak Ibu, kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ilusi bahwa kritik dalam membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar
untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan melihat disiplin positif atau teori kontrol teori pilihan berdasarkan Dr. William Gills. Pada prinsipnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, makna disiplin bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Baik Bapak Ibu semuanya, bahwa di sini bahwa kembali ke yang pertama tadi, bahwa sesungguhnya orang lain itu tidak berhak atau tidak bisa mengontrol diri kita, kecuali diri kita sendiri yang akan mengontrol diri kita sendiri. Nah, berikutnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif, semuanya itu memiliki tujuan. Jadi, selama ini mungkin kita berpikir, siswa kita itu berbuat salah, selalu berbuat salah. Atau misalnya peserta didik kita selalu mengganggu temannya. Atau peserta didik kita itu mungkin bersikap tidak sopan terhadap kita. Itu semuanya itu adalah memiliki tujuan tertentu. Nah, di sini di teori motivasi itu yang pertama itu untuk bisa saja itu untuk menghindari hukuman. Jadi bisa saja perilaku yang ditonjolkan, yang ditampilkan itu untuk menghindari sebuah hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu merupakan sebuah motivasi intrinsik. Nah, berikutnya bisa saja perilaku itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini dalam menghargai diri sendiri, semua itu memiliki nilai-nilai kebajikan atau nilai universal yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik. Nah, model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu berdasarkan 5 posisi kontrol. Yang pertama, itu posisi sebagai penghukum. Kemudian yang berikutnya, itu posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Kemudian ada posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini merupakan 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Jadi, dalam dalam kita menangani siswa-siswa kita, mungkin ada siswa yang bermasalah atau siswa-siswa yang berperilaku negatif, itu tidak terlepas dari 5 posisi kontrol yang kita miliki sebagai guru. Nah, berikutnya, dalam 5 posisi kontrol yang kita miliki, nantinya akan kita gunakan dalam segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi inilah yang kita praktekkan untuk menangani siswa-siswa kita yang berperilaku menyimpan misalnya. Itu segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berikutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dalam segitiga restitusi yang akan kita lakukan dalam menangani siswa yang kita berperilaku menyimpan atau siswa kita yang berperilaku negatif, itu tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia.
kita harus dapat memahami dari perilaku atau semua perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik kita, di mana letak daripada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Yang pertama itu beberapa 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Jadi selama ini mungkin kita tidak memahami, misalnya siswa kita itu bersikap tidak sopan terhadap gurunya, kemudian ada siswa kita misalnya yang sengaja mengganggu temannya. Semua perilaku tersebut tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, berikutnya kita lihat tentang disiplin positif. Nah, di sini coba ini ada pernyataan setuju atau tidak setuju. Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, 3 pertanyaan ini akan kita bahas, nantinya akan kita lihat atau akan kita buktikan. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini, makna kata disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sesungguhnya berbeda. Hukuman dengan disiplin itu sangat berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau sudah tidak ada cara lain untuk menangani siswa kita, mungkin 5 posisi kontrol tadi sudah kita lakukan, tetapi dalam 5 posisi kontrol itu yang kita terapkan di segitiga restitusi sudah kita lakukan terhadap siswa kita, tetapi mereka masih juga bersikap berlaku menyimpan, atau jadi bisa jadi nantinya akan kita lihat bahwa disiplin positif sesungguhnya ini untuk menangani daripada peserta didik yang perilaku menyimpan itu tingkat perilakunya itu masih rendah. Nah, jika tingkat perilaku menyimpan itu tinggi, maka ini tidak bisa diterapkan disiplin positif seperti penerapan daripada segitiga restitusi. Misalnya, ada siswa kita yang terlibat narkoba, atau ada siswa kita yang terlibat hukum pidana. Nah, di situ kita tidak bisa menerapkan disiplin positif yang misalnya dari penerapan daripada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini disiplin positif itu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pandangan Dian Gens Research School Discipline tahun 2021, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai, kemudian bertanggung jawab, tindakan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, kemudian nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi, setiap perilaku yang ditunjukkan atau ditonjolkan oleh peserta didik itu memiliki tujuan tertentu. Kemudian nilai-nilai kebajikan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di kurikulum Merdeka telah kita kenal tentang kurikulum Merdeka. Di salah satunya misalnya kreatif,
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernala kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, inilah 5 nilai kebajikan yang harus dimiliki, yang dituntut oleh kurikulum Merdeka. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu pada profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernala kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal menurut IBO Primary Years Program itu sikap yang mencangkup daripada sikap murid, itu di mana bagian-bagiannya itu adalah toleransi, bagaimana siswa itu menonjolkan rasa hormat baik itu kepada guru maupun kepada orang tua atau kepada masyarakat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, kegigihan, kreatif, kerjasama, dan percaya diri, kemudian komitmen. Karena kemudian 9 pilar karakter itu, yang pertama itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kemudian jujur dalam arti kata itu amanah atau diplomatis, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kemudian baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, di sini nantinya akan ada hubungannya dengan keyakinan-keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Nantinya akan kita bahas di bagian tertentu. Jadi, keyakinan kelas yang kita terapkan atau yang kita sepakati bersama peserta didik kita itu seharusnya, hendaknya itu memiliki nilai kebajikan universal yang ada yang tertera di sini. Nah, Bapak Ibu semuanya, nilai kebajikan universal itu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu diantaranya dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, petunjuk hidup itu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, kemudian berorganisasi, kesabaran, ketaguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, kemudian berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, ini merupakan nilai-nilai juga nilai-nilai universal. Yang nantinya semua daripada nilai universal ini sesuai yang kita jelaskan tadi, hendaknya nanti itu terkandung dalam keyakinan-keyakinan kelas yang akan kita buat bersama peserta didik kita. Nah, di sini kita akan melihat daripada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, hindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, atau menghargai nilai-nilai dari diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Nah, kita tidak boleh kita tidak kebanyakan dari kita ini itu kita hadir tepat waktu itu karena kita takut ditegur oleh atasan. Jadi kebanyakan daripada kita itu memperlihatkan perilaku positif
itu berdasarkan daripada tujuan-tujuan agar kita tidak terhindar dari hukuman atau terhindar dari ditegur oleh atasan. Bisa saja atau kita akan mendapatkan daripada penghargaan daripada atasan-atasan kita. Nah, di sini ketiga ini, yang bagian poin yang pertama, yang kedua, itu yang harus kita hilangkan pada diri kita. Jadi kita berperilaku positif atau misalnya datang tepat itu waktu agar kita tidak ditegur oleh atasan, atau bisa jadi kita ingin mendapat sebuah imbalan. Nah, kedua bagian ini seharusnya harus kita hilangkan pada diri kita. Hendaknya kita itu sesuai dengan misalnya masalahnya tadi kita datang tepat waktu, hendaknya ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri, kemudian sebagai teladan bagi murid-murid, karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid. Di sini menghargai daripada nilai-nilai diri kita sendiri. Nah, teori motivasi perilaku manusia, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan kita dapatkan apabila saya melakukannya? Itu merupakan juga motivasi eksternal. Nah, berikutnya, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu merupakan motivasi internal. Itulah tujuan daripada disiplin positif. Jadi kita berusaha untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi bukan berasal daripada faktor eksternal seperti tadi. Bisa jadi misalnya kita ingin mendapatkan pujian atau kita takut ditegur oleh atasan kita. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan berikut. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang disebut pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Kemudian, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nah, kemudian nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas sekolah Anda? Mengapa? Nah, semua ini saya jelaskan kembali bahwa nilai-nilai universal tadi hendaknya tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian ketiga jenis motivasi tadi, hendaknya harapan kita semua bahwa kita itu dapat menghargai diri kita sendiri. Kita dapat memberi contoh yang terbaik bagi peserta didik kita. Karena kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan, itulah yang akan dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, di sini kemudian penghargaan perilaku sama dengan kita kemudian bagian poin yang pertama, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk atau mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian pengaruh jangka pendek, efektif dan jangka panjang atau berharap lagi dan lagi. Kemudian penghargaan hukuman yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan menurut kualitas atau mematikan. Kemudian kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan merusak hubungan atau merasa iri. Di sini kita akan melihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada sebuah kasus di mana IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa yang pada diri IPA. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya.
mungkin ini ada terjadi di mungkin mungkin kita pernah mengalami hal yang seperti ini sebagai guru. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kemudian mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kemudian mengapa? Nah, kita lihat di sini bahwa tindakan Pak Seno ini, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno? Tentunya tidak. Kita tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Kenapa kita tidak setuju? Karena di sini Pak Seno itu membiarkan peserta didik yang lain itu untuk membuli daripada IPA. Karena dia tergagap tadi dan terkejut. Pak Seno tidak menegur daripada peserta didik yang lain yang menertawakan IPA. Nah, kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, kita lihat di sini bahwa Pak Seno itu meminta daripada IPA untuk maju ke kelas, kemudian sambil menunjukkan hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, di sini merupakan sebuah hukuman yang diberikan Pak Seno kepada IPA, bukan sebuah konsekuensi. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di mana hukuman itu membuat anak sakit atau baik itu fisik maupun hati atau psikisnya untuk jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Yang bagian konsekuensinya itu anak menghargai disiplin. Nah, bagian hukuman konsep anak itu memiliki konsep diri yang buruk. Nah, berbeda dengan sebuah konsekuensi di mana konsep diri anak itu nantinya akan memiliki konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena mereka akan nantinya akan takut untuk dihukum. Jadi mereka apapun kesalahan mereka tidak berani atau menceritakan kepada kita. Kenapa? Nantinya mereka akan takut bahwa kita nantinya akan menghukum mereka. Nah, kan untuk yang konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, bagian hukuman itu mereka akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai seperti yang kita lihat pada kasus IPA tadi. Jadi mereka tuh merasa dipermalukan karena dia tergagap tadi, karena dia terkejut, semua kelas itu menjadi gaduh. Sehingga dia merasa dipermalukan. Tentunya rasa tentu di sini dia tidak merasa fisiknya yang disakiti. Tentunya psikisnya yang disakiti. Tentunya IPA tadi, seorang IPA siswa tadi yang bernama IPA, tentu dia akan mengalami sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Berbeda dengan konsekuensi. Di bagian konsekuensi ini, dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Nah, di sini kita akan melihat sini sudah saya sediakan sebuah contoh. Tentunya kita akan melihat ini apakah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin kita mungkin di sekolah kita tidak pernah terjadi hal demikian. Di sebuah film misalnya mungkin kita melihat seorang siswa misalnya terlambat, maka guru tersebut akan memberi akan meminta peserta didiknya untuk mencatat 100 kali dalam buku kalimat bahwa saya tidak akan terlambat lagi. Atau yang tindakan ini mungkin pernah kita alami pada saat kita di bangku SMP atau di bangku SD. Nah, ini merupakan sebuah hukuman yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan sebuah hukuman, kecuali lari mengelilingi lapangan ini dilakukan oleh seorang guru olahraga karena siswanya itu misalnya terlambat masuk ke lapangan untuk melakukan praktek olahraga. Nah, itu bisa saja itu masuk ke bagian konsekuensi. Nah, tetapi apabila ini dilakukan guru karena siswa itu terlambat, bukan dilakukan oleh seorang guru olahraga, maka ini termasuk sebuah hukuman. Nah, berikutnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu merupakan sebuah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak
menggunakan masker di sekolah. Ini juga merupakan sebuah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Nah, mungkin saja misalnya dia tidak sengaja mencoret kertas temannya, kemudian diganti dengan kertas yang baru, itu masuk ke dalam konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, ini mungkin kalau di sekolah kita mungkin tidak terjadi ya. Tapi mungkin kita bagi yang pernah nonton film sinetron, mungkin ini misalnya ada seorang siswa itu dia mengobrol dengan teman, maka guru itu meminta dia untuk keluar, kemudian dijemur di lapangan basket atau di depan tiang bendera. Nah, ini merupakan sebuah hukuman yang diberikan seorang guru. Kemudian murid diminta untuk bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam atau sesuai dengan peraturan sekolah. Bapak Ibu semuanya, mungkin kita berharap bahwa hal ini tidak akan terjadi di sekolah kita. Karena sesuai dengan prinsipnya bahwa hukuman itu merupakan nantinya akan menyakiti baik itu fisik maupun psikis anak dalam jangka waktu yang panjang atau yang lama. Nah, efeknya nantinya anak itu akan merasa dendam pada guru. Nah, kenapa? Karena kita membuat mereka itu merasa dipermalukan. Seperti yang kasus ini, misalnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam atau sesuai peraturan sekolah. Nantinya teman-temannya akan menertawakan dia, bisa saja temannya akan mengejek dia sehingga dia akan merasa malu. Nah, apa yang terjadi? Bisa saja dia akan menjadi dendam kepada kita, kepada guru. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini juga merupakan sebuah hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan sebuah konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Itu juga merupakan sebuah konsekuensi. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini hukuman atau konsekuensi. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, kita seringkali memberi penghargaan kepada murid kita. Nah, penghargaan ini bukan dalam bentuk benda saja. Bisa saja dalam bentuk ucapan kita yang kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, penghargaan ini itu bisa menurunkan kualitas. Bisa saja kualitas daripada belajar peserta didik. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena mereka itu hanya terfokus pada satu tujuan saja. Mereka tidak tidak berpikir lain, hanya satu tujuan bahwa penghargaan itu yang ada di bagian daripada pikiran mereka. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi daripada intrinsik. Nah, kemudian hukuman secara umum berupa fisik, sedangkan konsekuensi Bapak Ibu, di sini hukuman atau penghargaan tadi itu bisa baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mati suara. Jadi bahwa hukuman itu atau penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, kemudian dapat mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, hukuman secara umum berupa fisik, sedangkan konsekuensi diperoleh dari rasa tanggung jawab ingin memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Apakah untuk menciptakan disiplin positif kita menerapkan konsekuensi? Yang terbaik yaitu restitusi. Jadi di sini untuk menciptakan disiplin positif
kita tentunya kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, sini kita lihat apa itu sebenarnya daripada restitusi. Nah, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, perilaku kolaboratif dari guru bersama murid mencari solusi dengan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan daripada orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal atau hukuman, identitas sukses itu disiplin tentang konsekuensi atau restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, bagian konsekuensi itu merupakan suatu harus terjadi, restitusi itu merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, untuk restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, berikutnya di bagian hukuman itu ada korban mendapatkan keadilan. Nah, bagian konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian di bagian restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, di sini bagian daripada hukuman murid atau anak akan tersakiti. Di bagian konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, di bagian restitusi, itu murid anak mendapatkan penguatan. Nah, bagian hukuman, perilaku pasif atau agresif meningkat. Kemudian di bagian konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek atau masalah terpecahkan. Nah, ini bagian daripada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, pada akhirnya, itu pada hukumannya, pada prinsipnya itu bersifat negatif, nah konsekuensi itu bersifat netral, dan restitusi itu bersifat positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada 9 daripada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, berikutnya restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir itu bahwa restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jaringan ini. Pak Ibu, mohon maaf mungkin terkendala jaringan. Nah, di sini kita akan melihat daripada keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian,
mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, di sini seperti yang dalam kehidupan sehari-hari, tentunya mengapa kita memiliki peraturan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, kebanyakan kita itu kenapa kita menggunakan helm? Itu kita taat pada aturan, bukan sebuah keyakinan. Misalnya jika kita tidak pakai helm, jika jatuh nantinya kepala kita akan terbentur ke aspal, atau nantinya akan terjadi kecelakaan, akan membahayakan bagi kita. Nah, kebanyakan itu bahwa memakai helm itu, bahwa pada prinsipnya tertanam pada diri kita itu bahwa kita taat atau takut pada hukum, pada peraturan, bukan yang mendasari daripada hal itu bukan didasari oleh keyakinan yang pada diri kita bahwa jika kita tidak memakai helm, tentunya tubuh kita akan berbahaya. Begitu juga dengan peraturan yang 3M tadi, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini seperti yang dibahas di awal tadi, bisa saja ini kita taat pada atasan kita, bisa saja kita ingin dipuji atau mendapat penghargaan pada orang lain. Nah, pada prinsipnya ketiga bagian ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, ini adalah sebuah keyakinan. Kita harus menanamkan keyakinan bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa jika kita tidak memakai helm, kita harus menanamkan keyakinan pada diri kita, jika saya tidak memakai helm, maka akan membahayakan diri saya sendiri. Jika saya tidak menggunakan masker atau mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi kemarin, maka akan membahayakan diri saya. Bukan yang mendasari daripada ini semua, bukan sebuah peraturan, tetapi keyakinan pada diri kita. Nah, di sini seseorang akan memahami arti sesungguhnya. Saya ulangi, bahwa seseorang akan memahami arti sesungguhnya dan lebih tergerak serta bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, awal mula budaya positif itu berdasar daripada keyakinan kelas, atau nantinya akan bermuara di segitiga restitusi. Nah, jadi kita tidak bisa kita tidak bisa memproses daripada menyalahkan sepenuhnya daripada perilaku peserta didik kita jika kita tidak membuat kesepakatan bersama peserta didik kita itu berupa keyakinan kelas. Nah, nantinya jika ada peserta didik kita yang melanggar keyakinan kelas, maka nantinya akan kita proses menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah, berikutnya, apa itu keyakinan kelas yang sebenarnya? Jadi, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Kemudian, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang untuk memotivasi dalam diri. Jadi, itu merupakan daripada keyakinan kelas tadi. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, itu harapan dari akhir daripada keyakinan kelas itu nantinya peserta didik kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung dalam keyakinan kelas yang kita buat bersama peserta didik kita. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas itu pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, di sini itu kita berdiskusi dengan peserta didik kita, memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Jadi kita tuh mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, kemudian yang kedua itu mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar.
Jadi bisa saja kita minta peserta didik kita itu untuk menulis, mencatat masukan-masukan mereka, nantinya bisa saja ditempel atau dibacakan oleh per orang pada peserta didik kita. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Misalnya, apanya itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bisa kita ganti dengan misalnya kami guru dan peserta didik meyakini bahwa kami akan menjaga kebersihan kelas. Misalnya tidak boleh terlambat. Misalnya kita bisa mengganti daripada dengan kalimat positif. Misalnya kami guru dan peserta didik meyakini bahwa akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Nah, seperti itulah misalnya kita membuat daripada kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, kemudian kita mengajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan dibuat. Kemudian yang kelima, tentukan beberapa peraturan yang bisa dijadikan satu payung nilai kebajikan. Jadi dari sekian banyak daripada dari sekian banyak keyakinan kelas yang kita buat, kita bisa melihat bahwa di dalam satu keyakinan itu mengandung berapa nilai kebajikan yang nantinya bisa kita jadikan satu parameter keyakinan kelas. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas baiknya berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Yang ketujuh, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Kemudian yang kedelapan, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dikatakan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua orang. Baik, Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya itu kita akan melihat perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama itu untuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian keyakinan kelas itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu bisa kita buat sebuah kalimat untuk keyakinan kelas. Itu menghormati daripada orang lain. Nah, berikutnya hadir di sekolah. Baik, kita lanjutkan. Bahwa misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kemudian dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran, jangan berlari di koridor. Karena di sini bisa kita gantikan dengan bahasa keselamatan, menghormati orang lain itu bersabar, kemudian keselamatan dan keamanan. Nah, di sini disiplin positif berdasarkan pada teori kontrol dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Jadi murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini kita lihat kebutuhan dasar manusia.
Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif. Jadi setiap perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik kita itu tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada cinta, ada kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup, kemudian kebebasan, dan penguasaan. Nah, jika terjadi perilaku menyimpan atau jika peserta didik kita itu melanggar daripada keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, itu bisa saja ada kelima daripada kebutuhan dasar pada manusia ini yang tidak terpenuhi oleh peserta didik kita. Misalnya kalau pada anak SD, misalnya ada seorang peserta didik itu mengambil makanan daripada peserta didik yang lain. Nah, itu bisa saja itu ada kebutuhan dasar bertahan hidup yang tidak terpenuhi daripada peserta didik yang berperilaku seperti itu. Atau ada peserta didik kita yang melakukan kekerasan kepada peserta didik yang lain. Nah, ini merupakan penguasaan. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu yang berkuasa. Kemudian jika peserta didik kita itu misalnya berperilaku misalnya tidak menghormati kita atau berperilaku seenaknya kepada guru, bisa saja itu mereka ada kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi pada diri mereka. Bisa saja mereka tidak mendapatkan kasih sayang pada orang tua. Sama kasusnya misalnya di wilayah kita ini kebanyakan kan orang tuanya itu merupakan pedagang yang merantau di negeri orang. Nah, bisa saja mereka tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah atau seorang ibu. Nah, sehingga mereka menunjukkan perilaku yang demikian. Nah, di sini ada sebuah kasus. Yang pertama, kasus yang pertama itu Ibu Ambar, guru wali kelas 10 sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kita lihat di kasus di sini bahwa Doni itu kebanyakan siswa itu mengeluh daripada perilaku Doni. Berapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang pada mereka. Nah, di sini kita tidak boleh kebanyakan mungkin saja kita sebagai guru seringkali itu memarahi daripada peserta didik kita. Nah, kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu mengambil makanan daripada teman kamu? Nah, kamu ini itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan kepada peserta didik kita, apalagi mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, kita lihat terlebih dahulu perilaku yang seperti ini, apa tujuannya? Kembali ke prinsip awal tadi, bahwa setiap perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik itu memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu tersebut tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia yang ada yang melekat pada diri peserta didik kita. Seperti pada kasus ini, bahwa bisa saja yang dilakukan Doni itu bisa saja dia misalnya kurang tidak membawa bekal dari rumah, bisa saja dia ajuan jajan yang itu kurang, karena bisa saja misalnya Doni ini merupakan keluarga yang kurang mampu sehingga dia tidak membawa bekal dari rumah ke sekolah. Nah, artinya apa? Di sini ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh peserta didik kita. Itu apa kebutuhan dasar itu? Itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, jadi kita tidak boleh seenaknya saja kepada peserta didik kita. Kita harus melihat dulu apa tujuan dasar dari perilaku yang ditonjolkan peserta didik kita. Nah, di sini ada kebutuhan dasar hidup. Jadi, jika Doni merasa lapar dan dia tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk mempertahankan kebutuhan dasar hidup seperti makanan. Nah, itu ada penguasaan. Bisa saja Doni itu menunjukkan bahwa dia itu ingin berkuasa di kelas itu, atau kasih sayang yang rasa diterima. Mungkin saja perilaku Doni itu ingin menunjukkan bahwa dia ingin kurang mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima. Dia ingin mendapatkan rasa diterima. Bisa saja itu kebebasan. Beberapa anak ingin memiliki kebebasan dalam memilih makanan mereka. Bisa saja bekal yang dibawa Doni itu tidak
dia tidak tertarik dengan bekal yang dibawanya, dia lebih tertarik pada bekal yang dibawa oleh temannya. Kemudian kesenangan, Doni mungkin merasa senang melihat reaksi teman-temannya yang terhadap tindakannya. Jadi dia mungkin senang melihat orang susah, misalnya seperti itu. Mungkin dia senang melihat temannya itu, mungkin dia senang mengganggu daripada temannya. Nah, berikutnya itu ada studi kasus tentang Dinda, di mana Dinda seorang anak kelas 11 begitu tiba-tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dari mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda, hari itu apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, di sini mungkin ada kebutuhan ingin mendapatkan kasih sayang seorang guru. Nah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara dan nggak seru jadinya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kemudian aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengerin ibu guru aja. Kemudian aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, di sini kita lihat bahwa mari kita bahas tentang 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan seorang guru atau orang tua atau atasan. Ya, jadi 5 posisi kontrol itu yang pertama itu ada posisi sebagai penghukum, kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah, dan ada posisi sebagai teman, kemudian ada posisi sebagai pemantau atau monitor, dan ada yang posisi sebagai manajer. Nah, ini sebagai posisi penghukum, guru percaya bahwa dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu salah terus. Misalnya kamu lagi berbuat salah. Misalnya ada lagi dia yang siswa yang alfa misalnya. Nah, besok kamu lagi, hari ini kamu lagi. Nah, berikutnya kamu lagi. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, itu akan menyakiti daripada psikis daripada studi kita. Nah, berikutnya pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini, guru menggunakan intonasi yang lembut, rendah, lemah, lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Nah, misalnya ada peserta didik kita yang alfa misalnya kita coba kamu pikirkan, orang tua kamu seorang petani misalnya, susah payah bekerja di sawah misalnya, tapi kamu masih juga seperti ini. Kamu masih juga nggak masuk ke kelas. Padahal orang tua kamu berusaha misalnya untuk mencukupi daripada belanja kamu. Bisa saja orang tua kamu tuh mengurangi bekalnya agar kamu bisa berangkat ke sekolah. Nah, di posisi itu kita merupakan seorang guru itu berada di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian ada posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman, ini guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara yang ramah untuk mengontrol muridnya. Misalnya, ayo belajar nak, demi bapak misalnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu maafkan atau bapak maafkan. Untuk berikutnya, tolong dirubah ya. Nah, bisa saja misalnya, yuk nak, masuk ke kelas ya. Jangan kamu di luar terus, nanti bapak juga yang akan ditegur kepala sekolah. Tolong ya, bantu bapak ya. Nah, itu merupakan posisi sebagai teman. Nah, kalau kemudian ada posisi sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau di sini guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Misalnya kita bertanya peserta didik kita. Nah, misalnya si IPA tadi, Pak, coba kamu pikirkan, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar pada hari ini? Misalnya saya melanggar keyakinan kelas, Pak, tidak boleh guru dan peserta didik tidak boleh telat, atau guru dan peserta didik harus menghargai waktu. Nah, untuk berikutnya apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi dia misalnya akan misalnya, baik Pak, nanti berikutnya saya akan berusaha tidak terlambat lagi. Nah, itu merupakan posisi sebagai pemantau. Jadi kita menanyakan tentang keyakinan-keyakinan apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan-keyakinan apa yang telah dia langgar. Kemudian yang terakhir itu ada
posisi sebagai manajer. Nah, di sini guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalnya, apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Nah, dari sekian banyak daripada posisi kontrol, inilah posisi kontrol yang mungkin yang lebih baik kita gunakan pada yang terterapkan pada peserta didik kita. Nah, di sini bisa kita lihat sebuah video yang akan saya coba tayangkan. Baik, Bapak Ibu, bisa kita perhatikan, ini saya akan menayangkan sebuah video tentang 5 posisi kontrol daripada seorang guru.
Glamour.
Ini juga gambar. Baik Bapak Ibu, jadi itu merupakan daripada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh oleh seorang guru. Jadi kelima daripada posisi kontrol tersebut, kalau yang posisi kontrol sebagai teman, mungkin peserta didik itu akan merasa ketergantungan. Bisa saja dia hanya patuh pada seseorang guru saja. Tetapi yang bisa dijelaskan di sini bahwa posisi yang paling baik digunakan dalam menangani siswa kita itu adalah posisi sebagai manajer, di mana nantinya murid akan menjadi mandiri, kemudian dia akan percaya diri dan dapat memecahkan suatu masalah. Itu yang 5 perbedaan daripada 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Baik, kita lanjutkan. Ini merupakan contoh pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan sebuah merasa bersalah. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu merupakan posisi sebagai teman atau pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu merupakan posisi sebagai manajer. Nah, ini merupakan segitiga restitusi. Jadi, untuk segitiga restitusi, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan manajer identitas murid dari identitas gagal, identitas sukses. Jangan kritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kemudian ajukan pertanyaan. Misalnya, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Kamu manusia, tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Misalnya kita ada siswa kita yang ribut di pas upacara, misalnya kita bisa mengatakan mengajukan pertanyaan, wah, jadi itu merupakan suatu yang wajar saja. Jadi setiap manusia itu bisa saja berbuat seperti itu. Jadi tidak kamu saja yang berbuat seperti itu, orang lain bisa juga berbuat seperti itu. Itu merupakan menstabilkan identitas. Kemudian
Yang berikutnya itu validasi tindakan yang salah. Itu kita bisa mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kemudian kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Misalnya kamu melakukan hal ini, Pak yakin kamu melakukan hal ini, ada alasan tertentu di balik daripada tindakan kamu. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, itu bisa kita mengajukan pertanyaan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. Misalnya, menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar, nak? Nah, untuk kedepannya, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu atau keyakinan-keyakinan yang telah kamu langgar pada hari ini. Nah, itu sebuah sesi yang ketiga daripada bagian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, kemudian membuka wawasan murid dengan dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, kemudian murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Nah, kesimpulan pada malam hari ini itu adalah tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak, kemudian adapun karakter yang diharapkan itu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional, seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Terima kasih, sekian kepada Bapak Ibu. Semoga materi yang saya sampaikan, yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, sehingga tujuan pembelajaran sesungguhnya itu tercapai sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Jadi harapannya, marilah kita sama-sama untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan agar pendidikan di Indonesia ini semakin maju dan agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang cerdas dan memiliki peserta didik yang mampu bersaing di tingkat internasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.